Sayang, Bunda hari ini akan membawamu keluar dari sudut gelap ini, jauh dari kehidupan bertarung dan membunuh. Bunda, bisa tidak Bunda membawaku mencari ayah? Aku juga ingin menjadi anak yang punya ayah. Tentu saja. Bagus sekali. Penyakit yang diwariskan di tubuhmu, sayang. Sudah waktunya juga untuk cari ayah kandungmu untuk berobat. Bunda, ada orang datang. Rama. Sebagai pembunuh nomor 1 di pavilion rahasiaku, apa kamu tidak tahu aku selalu berada dalam kegelapan? Kalau hari ini kamu pergi dari sini, keluargamu akan tinggal di sini. Tergantung apakah kamu punya kemampuan atau tidak. Cepat serang aku. Bunda, aku maju. Biarkan kamu merasakan manisan buahku. Buang-buang tenaga. Sayang, mundur. Bunda, di mana kita bisa cari ayah? Ibu kota. Mbak pelayan, pesan lagi. Ya ampun, anak ini sepertinya reinkarnasi kelaparan. 1 porsi ya. Sajikan untuknya. Enak? Enak, Bunda. 6 tahun lalu secara tidak sengaja meminum obat Tiongkok saat misi pembunuhan dengan putra konglomerat Rama. Setelah itu, baru mendapat sayangku ini. Tidak hanya mewarisi kemampuanku, juga mewarisi racun bulanan yang harus dikeluarkan. Tidak bagus, ada masalah dengan anggur ini. Itu dia, hanya dia yang lewat sini. Ini penawarnya. Kamu siapa? Tolong aku, kalau tidak aku hancurkan kepalamu. Kita harus cepat cari Rama. Hanya gunakan batu giok darah keluarga Rama baru bisa mengusir racun dingin untuk menyelamatkan nyawa anakku. Mau lagi? Entah ini bisa dimakan atau tidak, mungkin banyak mewarisi dari orang tuanya. Tidak bisa. Kalau terus begini, aku tidak sanggup menghidupi bayi kecil ini. Halo, pasangan kencan buta. Rama bilang macet. Sudah kubilang sebelumnya yang aku mau adalah pasangan yang bisa dikendalikan, bukan orang yang selalu telat. Bos ada di sana. Presiden Rama. Lama tidak bertemu. Lahan di Siceng, itu yang keluarga kala kami minati. Saran aku kamu sadar diri, serahkan padaku. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Kontraknya bagus. Mustahil. Kalau kamu nggak mau, kamu kena denda.
Berani macam-macam denganku. Pergi dari sini. Kamu berani mukul aku. Bahkan ibuku belum pernah mukul aku. Kalian jangan diam aja. Ayo. Bunda, saatnya kita menyelamatkannya supaya jadi pahlawan. Urus saja makan dagingmu. Paman ganteng, sayang ayah tidak ada di sini. Steakku. Siapa bocah cilik ini? Aku Tante Cilik. Kamu di mana? Lihat Tante Cilik ini di bawah aku di sini. Kalian masih diam aja. Bantuin aku dong. Dasar cewek kecil. Hei, beraninya sama anak-anak. Bunda, aku boleh bertindak sekarang. Perhatikan situasi, jangan sampai memakan korban jiwa. Hii. Dia memang monster ya. Apa? Masih berani? Sama anak kecil aja nggak bisa dilawan. Jangan sombong kamu. Pergi. Cepat, cepat, cepat. Paman, kamu ganteng sekali. Tertarik jadi ayahku? Ini aku. Paman mau kencan buta. Biar aku kenalin seseorang. Ini bundaku. Bunda, aku nemu cowok ganteng. Sayang, omong kosong apa itu? Aku tidak omong kosong. Dia jadi ayahku nih. Aku suka banget deh sama anak ini. Gimana kalau kita menikah? Maksudnya menikah gimana? Jangan salah paham. Aku menikahimu murni untuk menghindari perjodohan keluargaku. Dasar pria arogan. Dan kamu itu pria sok benar. Bunda, lihat dia ganteng. Dan kayaknya kayak juga. Kalau kamu ikut dia nanti, kamu pasti tidak perlu khawatir menghidupiku, kan? Benar. Asal kita menikah, kamu nggak akan kekurangan makanan dan pakaian. Tidak perlu, aku bawa anakku ke Bali kali ini hanya untuk menghabiskan waktu dengannya. Aku tidak mau terlibat dengan urusan yang tidak perlu. Ayo sayang. Sayang tidak mau pergi. Sayang harus tinggal sama paman ganteng. Sayang, jangan nakal. Tidak mau, tidak mau. Anak ini suka banget loh sama aku. Masa kamu tega bikin dia nggak punya ayah? Sudahlah. Aku tidak bawa kartu keluarga. Aku bawa, ini kartu keluargaku. Ternyata bawa. Bos, kenapa belum sampai? Pesta ulang tahun Nyonya malam ini. Aku akan bawa sayang ke sana nih. Aku mengerti. Ayah, kamu harus cepat. Sayang masih belum tahu namamu siapa. Cepat perkenalkan diri. Aku... Berhenti nakal, sayang. Kamu masih mau cari ayah kandungmu. Cepat pergi. Jangan pisahkan aku dari paman ganteng. Ayo. Pergi, ayo. Paman ganteng, aku akan kembali. Dari mana datangnya orang kampung ini? Naik taksi lagi. Keluarga Rama punya saudara miskin begini ya? Masa keluarga Rama ada orang kayak gini datang makan gratis dan numpang kali? Mungkin mereka mau makan dan minum gratis. Bunda, kamu yakin apa ayahku ada di sini? Tentu saja. Itu dia.
Kakak Dana, sial, kau murah banget perempuan lain. Kakak Dana, kali ini kamu tidak bisa menolak aku lagi. Dia menghilang 6 tahun, kenapa tiba-tiba muncul? Mungkinkah dia datang untuk merebut Kakak Dana? Tidak mungkin, kami tidak boleh menyentuh Kakak Dana. Melihatnya, kalian berdua, berhenti. Hari ini adalah pesta ulang tahun calon ibu mertuaku. Siapa yang mengizinkan kalian datang ke sini? Masuk dan berbuat onar. Jelas kamu orang kampung ya. Kamu juga mau mendekati Rama. Coba lihat dirimu. Kamu ini siapa? Kalau mau cuma makan gratis, keluar belok kiri ya. Sisa makanan dibuang di sana. Jangan berisik di sini. Mengganggu Nona Melati. Kamu dengar jelas? Kurang ajar, kamu berani mukul aku. Kamu tahu siapa aku? Aku Nona muda keluarga Hendra. Kamu ini siapa sih? Maaf, belum pernah dengar. Kamu masih berani di depanku berbuat onar? Melati, kamu harus kasih aku penjelasan. Kamu berani bertengkar di wilayah ini, di sini? Kamu, di mana satpamnya? Satpam! Aku bertengkar di wilayah keluarga Rama. Apa urusanmu keluarga Melati? Kamu tahu apa? Melati adalah tunangan resmi Rama. Nyonya masa depan keluarga Rama. Saran aku sadar diri dan minta maaf ke Melati. Perangkak minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak tahu bagaimana matimu. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau kamu jadi istri Rama, bagaimana dengan sayang? Tidak bisa yang besar, aku hadapi yang kecil. Kamu dengar yang jelas ya, anak kecil. Cepat minta maaf ke Nona Melati. Kamu mau apa? Pak Rama, di pesta hari ini Nyonya pasti akan tanya lagi. Nyonya selalu ingin memberi Nona Melati penjelasan. Kalau gitu, kamu nikahin aja. Kamu terlalu banyak bicara. Meskipun 6 tahun lalu perempuan yang kamu lihat itu adalah Melati, aku masih merasa ada yang tidak beres. Buka pintu. Iya. Apa yang terjadi? Ini. Aku benci orang yang tidak punya mata menghalangiku mencari ayahku. Bagaimana bisa sehebat itu? Sekarang Melati bagaimana? Kamu tidak bisa. Mereka benar-benar membuat onar di pesta ulang tahun Nyonya Suri. Sayang, Kalian berdua berhenti. Bocah imut, aku bilang padamu, ini pesta keluarga Rama. Tidak banyak barang sia-sia yang kamu cari di sini. Kalian pada diam di sini. Cepat tangkap 2 orang ini. Kedua orang ini kok berani macam-macam sih? Siapa yang bisa mengusir mereka? Selesaikan untukku hari ini. Aku tanggung 1 juta. Aku mau. Ayo. Bunda, aku kasih 100 perak. Serahkan padaku. perhatikan sopan santun. Bunda, antek-antek kecil ini, kalian orang dewasa sebanyak ini tidak malu sama sekali. Dari mana datangnya bocah kecil ini berani mengganggu ulang tahunku? Tante, akhirnya datang. Ini perempuan ini. Dia memaksa membawa anak itu susah payah aku usir dari pesta ulang tahunmu. Tidak bisa. Kamu hanya orang luar yang belum menikah dengan keluarga Rama. Apa hakmu mengusir aku? Aku di sini mau merayakan ulang tahun Nyonya. Kamu kurang ajar. Melati adalah menantu yang sudah aku tetapkan di masa depan keluarga Rama. Tentu dia berhak. Tante. Melati, tenang. 6 tahun lalu Rama bocah nakal itu merampas kesucianmu. Keluarga Rama akan bertanggung jawab padamu. Apa? 6 tahun lalu Rama tidur dengannya. Dia itu brengsek. Mau masuk pesta? Kamu juga bisa rayakan ulang tahun Nyonya Suri. Tunjukkan mahar dong. Mahar apa? Pesta ulang tahun Nyonya Suri ada aturan tidak tertulis. Kalau kasih hadiah 1 juta bisa duduk di meja lain. Berapa banyak uang hadiah yang mau kamu berikan? Oh, hanya pengemis yang makan dan gratis. Aku khawatir di sakunya bahkan 100 pun tidak bisa. Hanya omong kosong bawa anak ke sini cari Rama. Kayaknya kamu datang untuk cari jodoh ya.
Kalau tidak sanggup, mending cepat pergi. Daripada nanti diusir, cukup memalukan. Bisa tolong panggilkan Tuan Rama untukku? Dia sudah melahirkan seorang cucu perempuan. Di meja mana kita harus duduk? Apa? Pak Rama, kapan kamu punya anak? Apa maksudmu? Anak ini anaknya Tuan Muda? Anak ini dia memang sangat mirip dengan Dana waktu kecil. Sama persis. Apa ini lelucon? Kamu pengemis baru, coba lihat identitasmu. Kamu bahkan tidak layak untuk kakak Dana. Kebenaran 6 tahun lalu tidak boleh terungkap ke permukaan. Hanya rakyat biasa. Tuan Rama dan kamu sama sekali tidak ada hubungan. Bagaimana mungkin kamu berhubungan dengannya dan punya anak? Melati kami adalah tunangan Tuan Rama. Kamu pikir kamu siapa? Sungguh mau naik kelas dengan segala cara. Perempuan tidak tahu malu. Aku dan Bunda tidak bisa diganggu. Berani bicara lagi, hati-hati akan kuhancurkan kepalamu. Kasih aku penawarnya, kalau tidak aku hancurkan kepalamu. Apa perempuan 6 tahun lalu itu dia? Ternyata kamu. Kakak Dana, akhirnya kamu datang. Orang kampung ini, dia terus menyebut kalau anaknya adalah anakmu. Dia bahkan berbuat onar di ulang tahun tante. Kamu harus suruh mereka pergi. Jadi kamu Rama? Apa kamu bilang? Ini anakku. Ayah ganteng, berarti kamu memang ayahku. Bagus sekali. Ini Rama, benar anak kamu atau gimana ini? Apa kamu lupa? 6 tahun lalu di Hotel Internasional Tongjin kita... Perempuan, kamu tidak perlu bicara lagi. 6 tahun lalu kamu tidak sengaja minum obat Tiongkok masuk ke kamar Dana dan menghabiskan malam bersama. Anak ini lahir. Bagaimana kamu tahu? Ternyata penipu. Ini Tuan Rama tentang apa yang terjadi dengan Melati. Semua orang di ibu kota tahu. Kamu mau pakai mendekati keluarga Rama ya? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu dengan pria mana kamu melahirkan anak. Mau menyamar sebagai putri kecil keluarga Rama. Sungguh tidak tahu malu. Kamu tidak boleh menerima aku, tapi sayang adalah benar anak kandungmu. Cukup. Kakak Dana, aku pikir mereka berdua penipu. Mereka cari uang, cari cara untuk usir mereka. Kamu perempuan jahat yang berbohong. Aku anak ayah. Kalau tidak percaya, kita bisa tes DNA. Apa? Tes DNA? Kalau tes DNA kebenaran 6 tahun lalu akan terbongkar, bagaimana aku masih bisa menjadi nyonya masa depan? Dengan tes DNA, semua kebenaran akan terungkap. Bagaimana? Kamu tidak berani? Keluarga Rama kami sebagai konglomerat ibu kota. Setiap tahun perempuan sepertimu datang mengetuk pintu mencari perhatian karena kamu begitu gigih. Ayo kita jalani tes DNA. Tunggu sebentar. Aku punya satu permintaan. Kamu hanya sampah rendahan. Apa hakmu kasih syarat? Kakak Dana, aku pikir mereka cari untung saja. Mereka cuma mau nipu keluarga Rama. Tidak perlu ribet. Tes DNA apa lagi? Diam. Katakan, kamu mau apa? Sederhana, kalau tes DNA membuktikan saya yang benar anakmu atau anak kandungmu, apa kamu mau menikah denganku? Oke. Bagus sekali. Saya sebentar lagi punya tempat. Kakak Dana, tunggu. Aku tunanganmu. Sekarang bukan. Terlalu banyak ngomong. Cepat, jangan tunda. Kita bersatu kembali. Hati-hati, jangan biarkan perempuan jahat itu berbuat ulah. Sudah berantakan sekarang, DNA juga sudah dilakukan. Kamu bisa pergi dengan anakmu. Aku tidak akan pergi mulai hari ini. Aku akan tunggu di sini hasil tes DNA keluar. Sayang makan kue? Iya, bagus sekali. Sayang paling suka makan kue. Memang orang kampung. Belum banyak melihat dunia. Oke, tes DNA keluarga Rama hanya perlu 10 menit. Begitu hasilnya keluar, aku akan pastikan kamu tidak bisa pergi dari pesta ini lagi. Baik. Tante, dia...
Hanya perlu 10 menit lagi pula ini menyangkut Rama dan garis keturunannya. Begitu hasilnya keluar dan tidak ada hubungan darah dengan kita. Jangan khawatir, aku akan segera umumkan kamu adalah nyonya muda keluarga Rama. Kalau laporan DNA anak ini anakku, artinya orang yang denganku 6 tahun lalu bermalam bersama bukan Melati. Ternyata kamu. Kakak Dana, 6 tahun lalu itu semua orang di ibu kota tahu. Perempuan ini dia penipu. Kamu tidak bisa percaya padanya. Ya ampun. Hasil tes sudah keluar. Sepertinya yang bisa menikah dengan Tuan Rama hanya aku. Omong kosong. Kamu berhasil menipu keluarga Rama. Bunda, kenapa? Lihat sendiri. Hah? Apa yang terjadi? Apa kamu benar penipu? Tidak menyangka kan, kepala rumah tangga sudah lama di bawah kendaliku. Pengemis bau, kamu masih terlalu muda untuk bersaing denganku. Mustahil, ibuku sudah selidiki dengan jelas. Kamar hotel yang kalian tempati dulu hanya dimasuki oleh banyak orang. Kaulah yang mengubah laporan tes sayang. Aku mengerti, apa kamu perempuan jahat ini? Laporan tes diubah ya? Tapi laporan ini dari rumah sakit dibuat. Dan ini menyangkut garis keturunan Rama. Siapa yang berani? Memang seperti ibu dan anak, penuh kebohongan. Orang seperti ini seharusnya tidak lahir di dunia. Entah datang dari mana anak liar ini dan masih mau mendekati Tuan Rama. Kamu tidak layak. Diam. Siapa yang nyuruh kamu ngomong gitu di depan anak-anak? Ayah, sayang dan bunda benar-benar tidak berbohong. Tante, karena sekarang hasil tes DNA sudah keluar, bukankah seharusnya juga? Selama ini Melati terhadap Rama terlihat jelas. Selanjutnya, aku nyatakan Melati adalah bagian dari keluarga Rama. Tunggu. Siapa yang bilang bukan? Apa mungkin kakak Dana? Apa yang dia tahu? Orang yang aku suka adalah Indah. Aku hanya akan menikahi dia. Bahkan jika anak ini bukan dari keluarga Rama, dia tetap putri kecil. Apa yang kamu bilang, Rama? Kamu mau biarkan perempuan ini mempermalukanmu? Bunda adalah istri Ramaku. Aku anak Rama. Bagus sekali. Sayang juga punya Rama. Kakak Dana, aku tunanganmu. Bagaimana bisa kamu percaya perempuan bekas yang sudah melahirkan? Selama 6 tahun ini keluarga Rama sudah cukup baik. Menikahimu itu sama sekali nggak mungkin. Kakak Dana, aku benar-benar mencintaimu. Tante, tolong bicara untukku. Perempuan penuh kebohongan dengan latar belakang yang tidak jelas. Orang ini tidak pernah diizinkan menikah ke keluarga Rama. Bunda, nggak ada gunanya kamu nggak setuju. Aku bilang tidak akan pernah menikahi Melati. Dia ini perempuan licik dan berbisa. Cukup. Cukup. Ayo sayang, aku antar kamu pulang. Iya, aku pulang dengan ayahku. Anak ini. Bocah itu. Ayah, aku mau makan manisan buah. Ayo. Bocah nakal, aku tidak akan mengizinkanmu mengambil kakak dan aku pergi ke neraka. Aku mau makan ini. Hati-hati. Hati-hati. Sayang, Ayah tidak perlu khawatir. Aku anak yang masuk peringkat internasional. pengawal, bawa dia turun. Lepaskan aku. Kakak Dana,
Melati tidak sengaja. Aku hanya mau memberi mereka pelajaran. Pelajaran? Pelajaran percobaan pembunuhan dengan mobil ya? Ini mobil barumu ya, Tante. Kamu mau apa? Tentu saja memberi kamu pelajaran. Kamu... Hiya. Mobil baruku. Apa aku bermimpi? Bagaimana kamu lakukan itu? Ayah, aku tidak tahu. Ia terbang sendiri. Sayang, dia hanya sedikit lebih kuat. Kamu setan kecil. Kamu setan kecil. Aku bunuh kamu. Ayah, aku takut. Bawa Melati ke kantor inspeksi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Kakak Dana, Rama. Melati tidak sengaja. Aku hanya terlalu mencintaimu. Bisakah kamu tidak memaksakanku? Kakak Dana. Kakak Dana? Bawa dia. Tunggu. When you're not here and this darkness appears, leaving me stranded. Tunggu. Kakak Dana, aku tahu kamu cuma mau menakut-nakutiku. Kamu masih peduli padaku, kan? Ini tanda lahir bunga plum. Apa karena 6 tahun lalu perempuan yang masuk kamarku benar Melati? Kakak Dana, kamu menyakitiku. Jelas malam 6 tahun lalu kamu sangat lembut padaku. Sekarang kenapa? Aku tanya, tanda lahir ini apa bawaan lahir? Tentu, aku punya ini sejak lahir. Tante Suri juga tahu. Aku tahu. Kamu pergi. Tidak boleh pergi. Rama, perempuan ini dia baru saja mencoba menabrak kita dengan mobil. Dia bahkan mau celakakan Sayang. Seperti ini perempuan berhati ular. Harus dikirim ke kantor inspeksi. Kamu? Kakak Dana, aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya terlalu cemburu pada mereka. Kamu bilang aku yang berhubungan denganmu 6 tahun lalu. Sekarang kamu harus menikahi perempuan ini? Bisakah kamu tidak memasukkanku ke penjara? Mempertimbangkan kejadian 6 tahun lalu, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Tapi ingat, jangan muncul lagi di depanku. Asisten, antar Nona Melati pulang. Baik, Pak Rama. Nona Melati, silakan. Kamu... Rama, bagaimana bisa kamu begini? Buat pola di punggung kiri atas. Iya. Tanda lahir ini sekarang tidak berguna. Sepertinya aku juga harus mencoba trik ini dengan anak itu. Wah, rumahnya besar dan indah sekali. Bunda, bagaimana kehidupan dengan Sayang sebelumnya? Agak susah ya dibandingkan sekarang. Bagaimana kehidupan dengan Sayang sebelumnya? Berapa kali makan sehari demi membuatmu kenyang? Bahkan uang muka pun tidak cukup. Ayo. Wah, kasur ini empuk dan kenyal. Tuan Rama, aku menikahimu sebenarnya untuk penyakit Sayang. Oh, Sayang dari lahir mengidap racun dingin. Hanya giok darah keluarga Rama yang bisa netralkan racun. Kalau tidak... giok darah keluarga Rama memang bisa menyembuhkan penyakit dan racun. Tapi itu pusaka keluarga Rama. Nggak bisa sembarangan diberikan orang. Tapi Sayang anakmu, anak kandungmu. Apa kamu bahkan tidak mau selamatkan anakmu sendiri? Anak kandung? Sudah kubilang, satu-satunya yang aku kendalikan adalah 6 tahun lalu. Dan sasarannya adalah Melati. Bagaimana mungkin kamu punya anakku? Coba lihat. Lihat dia. Melompat-lompat, kayak gitu ada racun. Bunda, patung-patung di luar kelihatannya seru. Sayang mau ambil dan mainkan ya? Duduk. Ini ceritanya panjang, tapi Sayang benar-benar...
Bunda, Ayah, apa kalian sedang menggoda? Aku lihat di komik begitulah gambarnya. Apa yang biasa kamu kasih lihat ke anak? Aku tidak. Bunda. Orang dewasa bicara jangan ikut campur. Main di samping. Aku sangat curiga, Tuan Rama. Tes DNA sebelumnya ada yang mengubahnya. Bagaimana kalau kita ulangi? Diulang ya? Tes DNA ulang biar kamu bisa curang. Iya, aku kasih tahu. Aku menikahimu hanya untuk mencegah Melati. Kamu hanya perlu patuh. Lakukan yang terbaik. Nyonya Muda Rama, jangan pikirkan hal lain. Aku bisa pergi ke ibu kota ke rumah sakit paling terpercaya. Hasilnya bisa keluar dalam 3 hari. Kamu takut apa? Hei, kamu... Apa yang kamu lakukan? Dengar ya, apa kamu mau punya anak denganku? Tentu kita akan punya anak bersama. Apa kamu mau punya anak denganku? Tentu kita akan punya anak bersama. Jangan lihat yang tidak senonoh. Halo, kalian lanjutkan. Sayang pergi dulu ya. Sini. Oke, kalau gitu aku tunggu kamu 3 hari lagi. Kita menikah setelah tes DNA. Bunda kelihatannya sangat marah ya, Ayah. Apa dia tidak mau menyelamatkan sayang lagi? Bukan, hanya sementara. Kamu salah paham. Lihat. Bunda sudah merapikan rambutnya. Asal kita pergi lagi lakukan tes DNA, dia akan percaya kita. Benarkah? Benarkah? Bagus sekali. Sayang. Aku tanya, pagi-pagi gini kamu mau kemana? Bunda bilang aku makan terlalu banyak, jadi harus cari nafkah sendiri. Oh, ternyata gitu dia ngajarin kamu. Oke. Dia pergi tes DNA. Ayah, kamu sedang apa? Dengerin, kalau masih nakal jangan ngomong sama aku. Kamu anak kecil, belajar yang rajin. Sayang, tidak sekolah. Sayang benci anak-anak. Kamu juga kan anak kecil. Asisten Rama, bawa dia pergi ganti baju dan antar ke sekolah. Iya. Ayah, aku bilang kamu memaksa anak begini bakal kena kutukan ya. Kalau kamu mampu, biarin aja petir menyambarku. Huh, Rama, petir ini keras sekali. Kamu sedang apa? Bunda, sayang tidak mau sekolah. sudah kubilang, ini bukan berdiskusi. Kamu harus sekolah. Asisten Rama, antar dia. Iya. Bunda, tolong aku, Ayah. Terserah kamu asal jangan pukul sembarang orang di jalan ya. Rama ini benar-benar kurang ajar, membawa ibu dan anak ke rumah, bahkan sekarang membiarkannya sekolah di sekolah mewah. Tante, jangan khawatir. Aku pasti punya cara buat merubah kakak Dana, untuk merubah pikirannya. Bukankah hanya orang miskin lain yang datang mengadopsi anak? Hanya kalian yang belum pernah lihat anak liar di dunia. Tidak sabar untuk merasakan penderitaan. Nona Melati, anak-anak sekitar 6 tahun semua di sini. Wah, mobilnya bagus sekali. Mama, bawa aku anaknya sangat patuh. Lumayan, agak mirip kakak Dana. Itu dia. Kamu lihat? Itu yang bersaing denganmu yang mengincar posisi pewaris konglomerat. Anak baik, giliranmu berikutnya.
Jangan khawatir, Mama. Aku paling suka menggertak orang. Anak pintar. Teman sekelas Doni, aku baru beli lollipop, enak sekali, coba ini. Taruh situ. Dan aku punya semua untukmu, bisa bicara dengan mamamu, kerjasama dengan keluargaku. Teman-teman, Hai. teman-teman harap tenang, kembali ke kursi masing-masing ya. Hari ini di kelas kita ada teman baru yang datang. Mari kita sambut teman baru, silahkan perkenalkan diri ya. Halo semua, aku pemimpin. Namaku Sayang. Cita-citaku mengalahkan bundaku, menjadi yang terhebat di dunia. Kamu nyaman, Bos? Aku jadikan kamu anak buahku ya. Berhenti. Dengan tangan dan kakimu yang kurus, mau jadi yang terhebat di dunia, kamu mimpi. Apa urusanmu? Anjing menangkap tikus, urus urusanmu sendiri. Doni Rama adalah anak pemegang saham utama sekolah. Kita harus dengar kata-katanya. Dia yang terhebat di dunia. Bunda, aku tidak mengizinkan aku menggertak anak-anak. Jadi sebaiknya kamu menjauh dariku. Bos, aku kipasin kamu ya. Bos pilih aku. Berhenti. Ayo berkumpul. Usir pendatang baru itu. Orang kampung tidak layak sekolah denganku. Ini bukan ide yang bagus. Aku peringatkan kamu ya, mamaku adalah nyonya masa depan keluarga Rama. Kalau kamu tidak mau menyinggung keluarga Rama, sebaiknya lakukan kata-kataku. Oke. Sayang, maju. Siswa baru harus lulus ujian untuk bisa tinggal di sekolah elit bergengsi kita. Seperti yang diketahui, sepak bola selalu menjadi kelemahan olahraga kita. Jadi kita mulai dari anak-anak. Indah, kamu akan tendang nanti. Aku jaga gawang. Kalau aku hadang bola ini, aku akan usir kamu. Guru, tidak adil. Kamu dewasa, aku anak-anak. Kamu terlalu menggertakku. Aku guru, aku yang berkuasa. Kalau kamu gak suka, keluar aja dari sekolah. Ini bukan tempatmu di kampung. Tidak sesuai standar, kamu tidak layak belajar dengan kita. Baik. Hari ini aku akan membuat matamu terbelalak. Oh ya, Guru. Apa kamu sudah beli asuransi? Apa? Tidak apa-apa, tanya-tanya aja. Tunggu. Ayo, tendang ke sini. Kasih yang terbaik. Sayang, kamu hebat. Sayang, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya, sayang? Kalau mau belajar, kalau terluka jangan panggil orang tua ya. Tidak. Sayang, kamu berani menyerang guru? Aku harus lapor kepala sekolah. Aku akan minta dia mengularkanmu. Aku bilang, siapapun berani menggertak anakku harus dikeluarkan. Kalau tidak, aku akan buat keluarga Melati dan Rama tarik investasi langsung. Jangan Nona. Mohon tenang dulu. Begini, aku telepon sekarang. Panggil dia ke sini ya. Segera bawa sayang ke sini. Sekarang juga. Nona Melati, orangnya akan segera datang. Silakan duduk dulu. Kepala sekolah, aku orang tuanya, Sayang. Akhirnya kamu datang juga. Ibu macam apa ini? Seperti ibu, seperti anak. Orang kampung memang tidak punya sopan santun. Putrimu mukul bocahku. Sayang mukul anakmu. Kapan kamu punya anak sebesar ini? Bagaimana? Aku punya anak, haruskah aku jelaskan padamu? Kepala sekolah. Sekolah kita ini benar-benar tidak terkendali. Kucing dan anjing liar bisa masuk sekolah ya? Iya, Nona Melati mengajari. Sungguh keterlaluan. Harus dihukum dan minta maaf. Kamu cepat, minta maaf ke Nona Melati. Kepala sekolah, kalau putriku benar-benar memukul teman tanpa alasan, aku pasti akan minta maaf dan ganti rugi. Tapi, di mana Sayang? Nona sayang tiba.
Sayang, Bunda, kenapa kamu di sini? Lihat ini. Kamu nggak mirip pelajar. Kalian diam di situ. Cepat ke kelas. Berkelompok berani merekrut pengikut di sekolah. Kalau ini bukan perundungan di sekolah, apa itu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menggertak teman. Lalu bagaimana anakku bisa terluka? Dari mana itu berasal? Coba lihat. Bagaimana, ha? Aku Nona Melati dari keluarga Melati terpandang. Aku jelas bisa membuat kalian terusir. Jelas dia jatuh sendiri. Kepala sekolah, anak ini sudah menyerang anakku, masih tidak mengaku. Cukup bukti karakternya yang buruk berbuat onar di sekolah. Siswa seperti ini, aku bilang, hari ini dia bukan hanya harus berlutut, dia harus dikeluarkan. apa? Dikeluarkan? Oh iya, Nona Melati. Sayang tidak hanya menggertak temannya dan sengaja merusak fasilitas olahraga sekolah. Menendang guru olahraga sampai masuk rumah sakit. Harus ditangani serius. Kurang didikan, hukum berat tanpa ampun. Bunda, bukan aku. Kepala sekolah, kamu bilang Sayang merusak fasilitas olahraga. Aku percaya, tapi dengan cara aku mendidiknya, dia pasti tidak akan memukul teman tanpa alasan. Jadi aku mau lihat rekaman CCTV. Apa ini lelucon? Seperti ibu, seperti anak. Anak tikus bisa menggali lubang. Kamu dengan kotoranmu, tikus bau. Apa hal baik yang bisa kamu hasilkan? Kamu tidak boleh menghina bundaku. Sayang, jangan bertindak impulsif. Kamu bocah nakal. Kenapa tidak sekarang minta maaf pada anakku? Hah? Kalau tidak, aku akan urus kamu nanti. Kamu dan ibumu keluar dari sekolah sekarang. Siapa yang menjelekkan anakku? Pak Rama, apa yang kamu katakan tadi? Indah adalah putrimu. Ini... Kakak Dana, perempuan ini tidak tahu dengan siapa dia melahirkan anak. Kenapa kamu masih menganggapnya putrimu Kamu sendiri? ngajarin aku. Aku tidak. Rama adalah dia berkelompok di sekolah menggertak temannya. Lihat kakinya sudah jadi apa ini? Kamu bilang yang sebenarnya. Apa aku menabrakmu? Bunda, aku tidak mengizinkan aku menggertak anak-anak. Jadi sebaiknya kamu menjauh dariku. Bos, aku kipasin ya. Berhenti. Tidak benar. Sayang memukulku. Aku hanya bicara beberapa kata padanya. Dia mau memukulku, bahkan memukul tembok di belakangku. Semuanya rusak. Kakak Dana, kamu lihat kan? Si Sayang ini dia mengandalkan kekuatannya sendiri menggertak temannya. Kalau aku tidak datang tepat waktu, kamu bilang anak kita akan bagaimana, ha? Ayah, aku tidak pernah memukul anak-anak. Kepala sekolah, anakku tidak pernah memukul. Cek CCTV sekarang. Akan aku cek sekarang. CCTV apa sih? Kakak Dana, percaya bocah nakal ini dan tidak percaya anak kandungmu sendiri? Apa? Anak kandung? Anak kandung? Melati, apa kamu bilang anak ini adalah anak kandung Rama? Iya, Tante. Sebenarnya 6 tahun lalu aku dan Kakak Dana setelah berhubungan, aku hamil. Tapi aku tahu Kakak Dana, dia tidak suka padaku. Aku takut dia minta aku aborsi. Jadi aku diam-diam melahirkan Doni, membesarkannya tanpa memberitahu kalian. Aku membesarkannya sendiri. Oh ya ampun, dia cucu kesayanganku. Wah, sudah besar sekali, imut sekali. Kenapa tidak bilang dari dulu? Karena aku lihat dengan bocah imut masuk ke keluarga Rama. Melati tidak tahan lagi. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku tidak mau pakai anak untuk memanipulasimu. Aku mau tunggu sampai kita benar-benar punya perasaan baru aku bilang ini. Tapi siapa sangka si Indah ini dia malah bawa anaknya untuk menipu. Kamu tidak akan meninggalkan kami hanya karena penipu ini kan? Ayah, jangan tinggalkan aku. Ibu memikirkanmu setiap hari. Aku tidak bisa kehilangan ayah. Aku mohon ayah. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Dana Rama, apa yang masih kamu ragukan? Perempuan itu hanya membawa anaknya, mau menyusup ke keluarga kita. Cepat bawa anak kandungmu dan bawa pulang Melati ke rumah. Bunda, Sayang merasa tidak enak badan. Jangan menakut-takuti Bunda, nak. Kakak Dana, jangan ke sana. Bagaimana kalau anak ini seperti ibunya, kena penyakit kotor? Iya, bagaimana itu? Lihat, perempuan ini juga bukan orang baik. Tidak. Ini serangan racun dingin. Butuh giok darah untuk menetralkan racun. Rama, Sayang adalah anak kandungmu. Aku mohon selamatkan dia dengan giok batu. Kalau tidak, dia tidak akan selamat.
Astaga, kamu rubah akhirnya terbuka. Kamu tertarik pada giok darah pusaka keluarga Rama. Aku dengar giok darah ini hanya satu di dunia. Siapa yang mendapat giok ini tidak hanya bisa memperpanjang umur, tapi bisa menyembuhkan segala penyakit. Ini benar-benar harta karun. Hah, Indah, hatimu sangat gelap. Apalagi yang akan kamu rancang dengan alasan racun dingin? Aku lihat kamu hanya mau dapatkan giok darah pakai anak untuk menipu. Tidak, aku tidak menipumu. Sayang benar-benar terkena racun dingin. Dia butuh giok darah untuk menetralkan racun. Tolong percaya pada aku sekali. Sayang memanggilmu ayah. Paman, kamu ganteng sekali. Tertarik jadi ayahku? Kamu ganteng, ternyata kamu ayahku. Bagus sekali. Oh, tidak. Doni, ada apa denganmu, nak? Oh tidak, Doni Rama, apa yang terjadi? Maaf, Kakak Dana. Rama sejak kecil lemah dan sakit-sakitan. Tidak enak badan. Ini semua salahku karena tidak merawatnya dengan baik. Tidak. Oh, Dana Rama, apa kamu diam di situ? Cepat bawa gioknya kemari, kenakan pada Doni Rama. Rama, sayang juga anak kandungmu. Kita sudah tes DNA. Dia tidak ada hubungan denganmu. Giok darah keluarga Rama hanya bisa dipakai untuk keluarga Rama. Untuk tes DNA, aku ulangi lagi. Tes DNA, hasilnya cepat keluar. Apa? Perempuan ini benar-benar ulangi lagi tes DNA. Rama, tunggu sebentar lagi. Tunggu apa? Hei Indah, kamu masih belum menyerah ya? Tes DNA dengan Rama dilakukan di rumah sakit keluarga Rama. Apa masih palsu? Benar? Kakak Dana, cepat. Rama tidak bisa tunggu lagi. Sayang, jangan takut. Bunda pasti cari cara untuk melindungi kamu. Rama. Indah, giok darah ini hanya bisa dipakai oleh keturunan keluarga Rama. Kalau bukan keturunan keluarga Rama, justru berbahaya bagi nyawa. Rama, kenapa kamu tidak bisa percaya padaku kali ini? Aduh. Bos, tes DNA yang benar untuk Sayang dan Rama itu seperti ayah dan anak. Apa? Sayang benar anakku. Apa yang kamu lakukan, Melati? Kakak Dana, tes DNA ini jelas dilakukan untuk mendapatkan giok darah dengan cara palsu. Aku tidak, Rama. Hasil tes DNA ini benar. Apa kamu bilang aku yang lakukan di rumah sakit itu palsu, hah? Diawasi langsung oleh kepala rumah tangga keluarga Rama. Benar, kepala rumah tangga itu setia. Dia nggak mungkin nipu kita. Tapi Rama... Tapi Kakak Dana, jangan dengar omong kosongnya. 6 tahun lalu masuk ke Hotel Tongjing. Hanya aku yang masuk malam itu denganmu. Hanya aku. Apa? Di waktu yang tempat yang sama, bagaimana mungkin tanpa aku? Kamu mengubah rekaman CCTV. Apa yang harus aku lakukan? Kakak Dana, kalau bukan karena aku di hotel membuat cadangan, aku akan dimanfaatkan oleh penipu ini. Satu-satunya kesalahanku adalah malam 6 tahun lalu. Indah, kamu berbohong untuk mendapatkan giok darah kan? Lepaskan bundaku. Sayang? Coba lihat, aku tahu kamu berpura-pura jadi bocah imut, tapi kamu penuh energi sepanjang hari. Bagaimana mungkin kamu sakit? Kamu masih kecil, tidak belajar dengan baik, pura-pura muntah darah untuk dapat simpati. Tapi keluarga Rama tidak menerimamu. Sayang? Astaga, masih berakting. Berakting aja terus. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ayah, aku tidak enak badan. Doni, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja, nak? Kakak Dana, cepat lihat ke sini, kayaknya Doni demam. Oh, Rama, dia hanya demam. Kalau kamu kasih dia giok darah, sayang yang akan bahaya. Bukan keturunan keluarga Rama, tidak perlu kasihan. Jangan. Bunda pasti akan selamatkan kamu. Bukannya nggak mau. Sudah ku bilang, giok darahnya bisa untuk keturunan keluarga Rama. Kalau bukan keturunan, akan membahayakan nyawa. Rama, kamu menyerah anak kandungmu sendiri untuk mereka. Kamu pasti akan menyesal.
Akhirnya, bagus, Doni baik-baik saja. Astaga. Rama, sepertinya Doni benar keturunan keluarga Rama. Memakai giok darah tidak ada efek samping sama sekali. Bunda, aku tidak enak badan. Diam. Rama, tidak peduli apapun, Melati juga untuk keluarga Rama melahirkan Doni. Bukankah juga kamu harus untuk menjadi 6 tahun lalu bertanggung jawab? Nikahi Melati saja. Ayah, Rama mau tinggal dengan ibu dan ayah bersama-sama. Bunda, kalau gitu kita lihat nanti. Baik, 3 hari lagi. Aku secara resmi mengadakan pesta pertunangan. Akhirnya bisa menekan racun di tubuh sayang. Bos, gimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Omong-omong, hal yang kamu minta aku selidiki bagaimana hasilnya? Aku pergi ke Hotel Internasional Tongjing, tapi Ayo bicara di luar. Bos, Rama setuju untuk melamar Melati. Aku pergi ke Hotel Internasional Tongjing, tapi rekaman CCTV 6 tahun lalu rusak, tidak bisa diperbaiki. Di tangan Melati seharusnya ada cadangannya. Sial, tapi dia berhasil mempermainkanku. Aku juga tahu. Rama setuju untuk melamar Melati. Acaranya 3 hari lagi. Apa? Tidak boleh biarkan perempuan jahat merebut ayah. Racun dingin di tubuh sayang hampir tidak terkendali sekarang. Kalau terjadi lagi, aku takut benar-benar tidak ada cara. Bahkan jika harus merampok, kita harus rebut giok darah kembali. Pergi. Ikat Rama. Aku tidak percaya keluarga Rama tidak akan menyerahkan giok darah. Iya. Sayang? Tunggu. Silakan, Pak. Ayah, aku mau bicara denganmu. Ayah, aku mau bicara denganmu. Anak kecil, sudah kubilang sebelumnya aku bukan ayahmu. Jangan keras kepala. Aku tidak peduli, kamu ayahku. Sejak zaman dulu, pria yang meninggalkan istri dan anaknya tidak akan berakhir baik. Hei, kamu anak nakal ya? Oke, kamu bisa apa? Mau menjebakku lagi? Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan pergi. Sini. Bilang sama aku, kamu maunya apa? Kamu tidak boleh menikahi perempuan jahat itu. Tapi dia mengandung anakku. Paman harus bertanggung jawab. Palsu tetap palsu. Ibuku memang pergi ke rumah sakit terpercaya melakukan tes DNA. Aku anakmu. Sudah kubilang, tes DNA itu diubah oleh ibumu. Kamu bisa pastikan itu dilakukan di rumah sakit keluarga Rama. Apa kamu tidak bisa mengubahnya sama sekali? Dan rekaman CCTV itu, apa kamu yakin tidak diedit? Sayang? Siapa yang izinkan kamu lari kemana-mana? Apa kamu tidak tahu Bunda khawatir? Sayang tidak lari kemana-mana. Sayang hanya mau menyelamatkan ayah sayang. Sayang tidak mau meninggalkan Bunda. Karena kamu di sini, tolong kendalikan anakmu. Ayah! Baik sayang. Jangan khawatir sayang, Bunda bisa mengatasinya. Penyakitmu akan segera sembuh. Pak Rama, ini buku perencanaan yang baru dibuat dari tim proyek. Selalu ada firasat buruk. Bunda, ada mobil di mana-mana. Bertindak. Ya, Tunggu sebentar. kamu lagi. Rama, mau lari kemana kamu kali ini? Ikat dia sekarang. Kita lihat apa kamu punya kemampuan. Serang.
Ya. Masa gini aja aku harus turun tangan sih? Bawa dia pergi. Bunda, ayah dibawa orang. Kalau kita selamatkan dia dan jadi penyelamatnya, mungkin dia akan memberikan giok darah. Presiden Rama, lama nggak bertemu ya? Hah? Presiden Rama, lama nggak bertemu ya? Hah? Kayaknya aku dengar kamu memberi lahan di Siceng. Harganya 3 miliar, benar bukan? Benar-benar orang kaya. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi akan menjadi milik kita. Milik keluarga Kala. Setuju? Aku kasih tahu kamu ya, lahan di Siceng sedang dialihkan oleh keluarga Rama. Saran aku jangan pernah bermimpi. Apa maksudmu? Ini kali kedua aku datang meminta kontrak. Kalau kamu masih menolak, kamu terima akibatnya. Hewan yang aku pelihara ini sudah setengah tahun tidak makan daging. Bunda, ketemu musuhnya apa kita harus singkirkan sekarang? Berapa banyak musuh? Hanya beberapa antek kecil yang bisa aku hadapi sendiri. Selesai. Kalau kamu tidak tanda tangan, lihat aja. Seluruh keluarga Rama akan menjadi makanan anjing. Termasuk anakmu. Kamu! Lepaskan ayahku. Kalau tidak, amarahku tidak bisa kamu tanggung. Sayang! Sayang! Anak kecil, aku belum sempat membalas dendam untuk saudaraku. Pas banget kamu di sini. Semuanya, serang! Sayang, cepat! Pelurunya habis ya? Giliranku sekarang. Hari ini aku mengundang pembunuh peringkat atas dari pavilion gelap. Aku tidak peduli monster atau iblis. Hari ini kamu dan anak harammu akan mati. Pembunuh dari pavilion gelap mau menjatuhkan mereka tidak ada untungnya. Sayang! Sayang, cepat pergi! Jangan terlalu khawatir. Mereka semua tidak bisa melukai. Sombong sekali bocah ini. Akan kulawan kamu hari ini. Hiut! Superpowers. Hiat! Superpowers. Giliranku. Pedang Raja Pedang. Bahkan kulit besi pun bisa ditembus. Apalagi hanya tinjumu. Ini kok Kapan kamu masuk daftar pavilion gelap? Masih bisa pamer ya di depanku,
Jelumper, aku tidak mungkin jatuh ke tanah tanpa suara. Sejauh ini belum ada yang bisa menemukanku. Kamu sebenarnya siapa? Kalau aku bilang kamu semua akan mati ketakutan, namaku adalah Sayang Mustika. Namamu Sayang Mustika. Kamu pembunuh peringkat 3 di pavilion gelap pembunuh top? Mustahil, benar-benar mustahil. Dulu dia memegang 2 pisau besar di tangannya dan menembas melintasi negeri yang besar. 3 hari 3 malam menebas terus-terusan tanpa berkedip. Sekarang berapa umurmu? Aku 6 tahun. Tahun ini aku sudah terkenal saat masih menyusu. Omong kosong, kakak harimau menyuruhku menghabisimu. Cari mati. Siapa lagi yang mau buang waktu? Cepat maju. Kamu jangan sombong dulu. Di belakangku ada lebih dari 100 orang. Kalau kita meludah sekali, kita bisa menenggelamkanmu di sini. Di atasku ada yang bisa hadapi ribuan pasukan. Bunda! Sayang, tidak bisa mundur. Indah? Kamu, siapa lagi? Ini bukannya kartu identitas saudara? Saat kamu menggertak Sayang tadi, saudara di luar sudah aku urus. Enggak, ini mustahil. Ada lebih dari 100 saudara di luar. Sudahlah, bahkan tidak ada 100 orang, hanya 98 orang. Apa kamu juga anggota pavilion gelap? Namaku Indah Mustika, apa kamu ingat atau tidak masalah. Lupakan saja kalau tidak ingat, lagi pula nama tidak penting. Namaku Sayang Mustika. Bagus kalau kamu ingat. Lupakan saja kalau tidak, lagi pula nama itu penting. Oh, Mustika? Indah. Tidak apa kalau kamu tidak ingat namaku. Tapi kamu pasti ingat topeng ini kan? Kenapa kamu diam saja? Cepat urus orang ini dan habisi bocah nakal itu sekalian. Diam! Mereka pembunuh nomor 1 di pavilion gelap. Apa bisa dihina? Bawahan burung merah, Harimau bawahan hitam, harimau hitam. menghormati Rama, engkau. Nona Indah. Nona Mustika. Pergi sekarang. Kalian mau kemana? Aku sudah bayar kalian. Jangan kesini. Kamu mau apa? Jangan kesini. Tentu saja aku akan membereskanmu. Pukul dia! Aku nggak akan macam-macam lagi, Tante. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini ya. Tadi kakiku agak lemas. Orang dewasa semua bilang, ayah, jasa menyelamatkan nyawa harus dibalas dengan tubuh. Hari ini Bunda menyelamatkanmu. Bukankah kamu juga harus... Salah paham maksudnya? Kalau kamu mau berterima kasih, kamu bisa berikan giok darah. Aku bisa kasih uang sebanyak yang kamu mau, tapi giok darah nggak bisa. Kenapa? Kan sudah kubilang, giok darah hanya bisa dipakai oleh keturunan keluarga Rama. Kalau bukan keturunan, memakai giok darah bisa menyebabkan kematian. Aku nggak bisa membahayakan Sayang. Tapi ayah... Rama, pesta pertunangan akan segera dimulai. Cepat ke sini. Baik, aku tahu. Ayah, kamu bahkan tidak bawa giok darahnya. Kamu belum coba ke Sayang. Bagaimana kamu tahu? Aku bukan anak keluarga Rama. Sayang, giok darahnya sudah aku pakaikan ke Rama. Dia nggak punya reaksi apa-apa. Mungkin jika dia pura-pura. Anak itu pandai berakting. Sebelumnya di sekolah, Sayang, aku tahu kamu tidak suka Rama. Tapi aku harus bilang, Rama adalah anak kandungku. Tes DNA bisa dipalsukan, rekaman CCTV juga bisa diedit. Apa yang tidak mungkin dalam akting? Aku punya cara untuk membedakan siapa keturunan asli keluarga Rama. hai. Selamat ya Melati, pesta pertunanganmu sangat meriah. Tuan Rangga sangat menghargaimu.
Iya, di ibu kota di antara para sosialita hanya Melati kamu yang cocok dengan Tuan Rama. Sungguh mengagumkan. Tidak, aku tidak berniat membuatnya sebesar ini. Ini semua ide Kakak Dana dan Tante. Nona Melati, lama tidak bertemu. Kenapa kamu? Kenapa? Mau merayu Kakak Dana lagi? Kenapa kamu tegang begitu? Aku hanya datang memberi selamat dengan anak ini. Setelah 6 tahun akhirnya kamu dapat apa yang kamu mau. Berpura-pura menjadi aku pasangan semalam Rama. Bagaimana rasanya? Jangan pikir kamu bisa merusak. Aku masih bisa memantaumu. Pertunjukan apa lagi yang akan kamu lakukan? Indah Mustika, kenapa kamu seperti perekat tidak bisa lepas? Cepat bawa bocahmu dari sini. Nyonya Rama harus hati-hati bicara. Kenapa dia tiba-tiba jadi keras? Mungkinkah dia menemukan bukti? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Doni Rama adalah darah daging keluarga Rama. Tidak peduli bagaimana kamu berdebat, tidak ada gunanya. Kamu tidak layak masuk keluarga Rama. Apa kamu masih diam di situ? Jangan ganggu pesta pertunangan kami. Bocah nakal, kamu mau apa? Aku dan bundaku benar-benar di sini untuk memberimu hadiah. Bahkan hadiahnya sudah siap. Kamu suka warna apa? Lihatlah raut wajah bocah ini. Apa dia benar-benar datang memberi hadiah? Aku pikir mungkin takut. Apa dia datang minta maaf? Sepertinya aku terlalu berpikir. Aku sudah hancurkan semua bukti. Dia hanya dengan anak. Hanya marah tanpa daya. Hadiah apa yang bisa kamu beri? Aku tidak tahan. Tidak apa, kalau kamu tidak suka hadiah yang kami beri, kamu pasti akan membutuhkannya. Tante, katakan saja. Kalau tidak, aku dan bundaku tidak akan pergi. Kamu mengancamku. Apa itu terlihat jelas? Melati, anak ini punya kekuatan besar. Dia tidak terlihat baik saat berbuat onar. Katakan saja padanya, singkirkan mereka dulu. Aku suka warna hijau. Cepat bawa hadiah yang sudah disiapkan untuk Tante ke sini. Apa ini? Tentu saja hadiah. Tante, biar aku bukakan, kamu pasti suka. Apa itu? Berani mengirim peti mati di pesta pertunanganku. Berhenti! Kakak Dana, akhirnya kamu datang. Di pesta pertunangan kita dia mengirim peti mati. Aku belum pernah lihat cewek licik seperti ini. Ibu macam apa melahirkan anak seperti ini? Aku bisa lihat kamu bukan orang baik. Keluarga Rama diganggu berulang kali. Sekarang sudah keterlaluan. Mereka datang mengganggu pesta pertunangan kita. Masih Doni Rama yang lebih pengertian. Adik Mustika, aku tahu kamu tidak punya ayah, tapi kamu tidak bisa merebut ayahku. Ini bukan ayahmu sama sekali. Doni Rama. Berani di depanku menggertak cucuku, aku bunuh kamu. Nyonya Rama, semua yang hadir bisa lihat dengan jelas. Cucumu yang jatuh. Sayang bahkan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya takut. Sulit dipercaya bocah imut ini punya kekuatan sebesar itu. Wajar anakku takut. Bagaimana jika dia tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan kepala cucuku? Segera keluar dari sini sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Cukup. Aku yang suruh datang. Apa? Karena Indah begitu gigih, aku kasih mereka kesempatan. Kalau terbukti saya yang bukan anak kandungku, maka kamu akan diusir. Dan jangan pernah injak ibu kota lagi. Tes DNA sudah dilakukan. Aku juga sudah memantau perempuan ini tidak mungkin melahirkan anakmu. Kenapa kamu masih percaya dia? Benar, Kakak Dana. Bahkan jika kita ulangi, perempuan ini di tes DNA akan masih mencurang. Siapa yang bilang harus tes DNA? Apalagi yang bisa digunakan selain tes DNA? Dunia sudah tahu. Giok darah keluarga Rama selain menyembuhkan penyakit ada fungsi lain. Fungsinya itu untuk mengetahui hubungan darah. Apa? Kalau itu keturunan keluarga Rama, teteskan darah pada giok darah dan akan cepat menyatu. Kalau bukan keturunan bisa langsung mati. Mama, aku takut. Aku tidak takut. Kamu takut apa? Bukankah kamu yang bilang kamu anaknya Rama? Doni Rama, jangan takut. Kamu darah daging keluarga Rama. Ini akan baik-baik saja. Kita hanya bisa bercuri. Pergi. Aku ini anak ayah. Kenapa ayah tidak percaya padaku? Doni Rama, Kakak Dana, dia kabur. Aku akan membujuknya untuk kembali. Doni, Bunda, dia bawa giok darahnya. Aku akan ikuti dia.
Ini masalah sederhana. Kamu buat ribut begini. Setelah ini, Rama, bagaimana menurutmu sebagai ayah? Di mana Sayang? Sayang juga anak Rama, tapi ayahnya tidak mengaku. Apa Sayang tidak akan terluka? Doni, ada apa denganmu? Bagaimana Bunda? Aku tidak mau mati. Bagaimana kalau kita mengaku saja? Shh. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang ya, kamu adalah benih keluarga Rama. Ini masalah tidak ada yang bisa mengubahnya. Selama benda ini dihancurkan, kamu tidak akan bisa tes darah. Si Sayang Mustika itu hanya bisa menunggu kematian. Berhenti. Kamu perempuan jahat. Kamu mau apa? Untunglah Gyokdara baik-baik saja. Bagaimana Bunda? Ayo pergi. Maksudnya pergi? Apa kamu gak mau jadi pewaris keluarga Rama? Hah? Itu suara Rama. Apa yang terjadi di sini, Saya kasih tahu semua orang, aku sudah membujuknya untuk tes darah. Tapi dia tiba-tiba muncul, memaksa mengambil Gyokdara tanpa alasan. Doni tidak setuju, jadi dia mendorong Doni jatuh dari tangga. Apa? Bunda, bukan aku. Dia didorong oleh perempuan jahat ini. Kakak Dana, Tante, kalian lihat Gyokdara ini? Demi Gyokdara kamu bisa melakukan apapun. Apa kamu mau jadi pembunuh? Aku tidak, Bunda, benar-benar tidak. Sayang, Bunda percaya padamu. Apa kamu yakin Rama didorong oleh Sayang? Kakak Dana, apa yang aku lihat dengan mataku sendiri? Bagaimana mungkin aku mau permainkan nyawa anakku? Aku tidak mungkin bercanda. Itu benar, si Mustika kecil ini ingat tahun-tahun bahkan di pesta pertunanganmu mengirim peti mati. Anak licik seperti ini bisa melakukan apa saja. Aku tahu anakku sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan atau mendorong orang dari tangga seperti itu. Kamu tahu? Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir usulanmu membiarkannya merebut Gyokdara. Kalian berdua ibu dan anak itu tidak ada niat baik. Kakak Dana, aku bisa lihat dari mereka. Mereka tidak berani tes darah. Mereka hanya mau ambil Gyokdara lalu pergi. Jangan tertipu. Aku benar-benar tidak. Sayang anak kandungmu. Apa perlu merebut Gyokdara? Kalau kamu masih tidak percaya, sekarang bisa langsung terlihat. Sayang, paksa keluar setetes darah dengan kemampuanmu. Cukup. Gyokdara membuktikan hubungan darah. Namun sudah kubilang, aku kehilangan kendali 6 tahun lalu. Aku tanya, apa kamu mau membuktikan hubungan darah atau mau mengambil Gyokdara ini? Aku Indah Mustika tidak pernah mau melakukan pencurian dan sembunyi-sembunyi. Aku melihat Doni Rama jatuh dari tangga dengan mataku sendiri. Di tanganmu ada Gyokdara. Nenek, saat manusia berevolusi, apa kamu sembunyi? Jelas perempuan jahat ini mau menghancurkan Gyokdara. Aku hanya meraihnya. Doni juga jatuh karena perempuan jahat ini. Kamu, Sayang, omong kosong apa ini? Jelas kamu yang mau mencuri Gyokdara. Di usia muda belajar menfitnah dan menjebak orang. Bahkan dewasa masih tidak tahu apa-apa. lahir dari ibu tapi dibesarkan tanpa ayah. Sebelumnya melukai Doni di sekolah. Sekarang penuh kebohongan. Apa kamu mau membunuh nanti? Rama, sebaiknya kamu usir mereka berdua. Kamu mau bunuh Doni, Rama? Mudah mencari kebenaran. CCTV ada di sana. Siapa yang mendorong terlihat jelas. Kakak Dana, aku lihat tidak perlu cek CCTV. Kita semua melihat dengan mata sendiri. Kenapa harus cek? Aku tidak akan membiarkan putriku dirugikan tanpa alasan. Kalau benar anakku mendorongnya, aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Tapi kalau tidak, siapa yang memfitnahnya, aku juga akan balas 100 kali lipat. Bos, ini file CCTV-nya. Kamu takut apa? Apa kamu gak mau jadi pewaris keluarga Rama? Ternyata kamu yang mendorong Dana jatuh dari tangga. Kakak Dana, bukan aku. Aku tidak. Aku benar-benar tidak. Kamu. Ternyata kamu. Sudah kubilang sebelumnya, kalau ada yang memfitnah anakku, aku akan balas 100 kali lipat. Kakak Dana, tolong aku, kakak. Cukup. Kamu bahkan meragukan hubungan anakmu sendiri. Aku tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Setelah Rama bangun, aku akan tes DNA.
Dan kamu, pergi dari sini dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Kakak Dana, aku ini ibu kandung Doni. Aku... Benar. Kalau Doni bangun, bagaimana kalau tidak bisa melihat ibunya? Perempuan ini bahkan gak ngakuin anaknya sendiri, Bu. Masih pantaskah dia jadi ibu, ha? Aku... Pengawal! Usir dia keluar! Kakak Dana, aku mohon lepaskan aku. Kakak Dana. Oh iya, Dana baru saja dirawat dan butuh istirahat. Belum bisa tes darah. Gini aja, sementara kamu tinggal di rumah ini, tunggu Dana sembuh, aku akan langsung tes DNA. Aku harap kamu menepati janji. Iya. Kalau bukan karena kamu dan anak haram ini, aku sudah menikah dengan kakak Dana. Kalian tunggu saja. Hah? Hati-hati di jalan, sampai di sekolah, berbaurlah sama teman-teman. Jangan khawatir, Bunda. Dadah, Bunda. Sampai jumpa. Rama, sudah 3 hari. Kapan tepatnya bisa tes DNA? Racun dingin di tubuh saya yang tidak bisa bertahan lama. Aku tidak tes darah sekarang, itu untuk kebaikanmu. Indah, aku akui, perasaan yang kamu berikan memang beda. Aku bisa menikahimu, tapi pada akhirnya tetap saja sayang bukan anak kandungku. Jadi percuma kalau tes darah dilakukan. Kamu... keras kepala. Anak cantik, kau sendirian mau kemana? Kakak antar ya. Kakak di mana? Lebih tua dari ayahku. Minggir, aku akan telat sekolah. Hei, ayo. Sekolah di mana? Anak cantik, kakak di sini punya lollipop yang super enak loh. Kamu pasti suka. Ayo pulang sama kakak. Permen ini kayaknya terbuat dari sampah. Aku hanya akan makan permen berlian Swiss. Kamu mau makan permen Swiss? Kamu nggak punya nasi putri, tapi punya penyakitnya. Berhenti. Hi. Ih. Iya. Ih. Ih. Tendangan bayangan fusion. Iya, tendangan bayangan fusion. Hiya, hiya. Iya. Lepaskan. Kenapa tidak lepas? Iya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu telah menghadapiku hari ini. Ini seperti menendang plat besi. Iya. Cewek kecil, aku salah. Ampuni aku. Terlalu tinggi hati. Halo, Bunda Mustika. Sayang hilang. Apa? Sayang. Ini darah sayang. Racun dingin sayang kambuh. Pak Rama, Bu Indah, yang membawa sayang pergi adalah Melati. Melati. Ayo pergi. Ayo. Melati! Sayang. Melati, di mana kamu sembunyikan anakku? Melati, serahkan sayang. Aku bisa ampuni nyawamu. Ampuni aku. Kakak
Kakak Dana, seharusnya yang berdiri di sampingmu sekarang aku. Nyonya keluarga Rama, dan itu harusnya aku. Aku sudah melahirkan anak untukmu. Kenapa kamu masih menolak menerima aku? Melati, bukankah kamu hanya mau menikahi Rama? Aku tidak akan bersaing denganmu asal kamu bilang di mana sayang. Ah, benar. Asal kamu bilang di mana sayang, Nyonya Rama tetap kamu. Kamu dengar? Dia setuju. Bilang di mana sayang. Akan berakhir tragis kalau terus ditunda. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu hanya mau menipuku. Indah Mustika, apa kamu mau bawa putrimu pulang? Baik, kalau begitu kita main game. Game apa? Aku kasih kamu satu kesempatan. Pilih salah satu karung di sini. Kalau kamu pilih dengan benar, kamu bisa bawa pulang anakmu. Pilih salah, putrimu mati. Tentu, kamu juga bisa memilih untuk tidak memilih. Kalau kamu tidak pilih, aku akan tekan tombol. Karung ini akan meledak. Jatuh ke lubang bersama-sama. Bunda, 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 satu porsi. Tunggu, aku pilih. Aku pilih. Sayang, aku pilih yang ini. Dia benar-benar pilih yang ini. Tergantung apakah kamu bisa mengatasinya. Berhenti! Bunda, sayang kangen banget sama Bunda. Sayang jangan takut Bunda di sini. Bunda, sayang merasa tidak enak badan. Apa aku akan mati? Aku tidak tahu, tapi kamu akan baik-baik saja. Aduh, Bunda, aku merasa jauh lebih baik. sayang benar anak kandungku. Apa yang kamu lakukan? Jadi, Kakak Dana, dengar aku jelaskan. apa yang perlu dijelaskan? Jadi 6 tahun lalu itu, perempuan yang ada di hotel bukan kamu sama sekali ya? Hah? Apa yang dibilang sayang benar. Tes DNA bisa dipalsukan. CCTV juga bisa diedit. Melati, dari awal sampai akhir, yang berbohong selalu kamu. Kakak Dana, Melati hanya terlalu mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Pergi! Tunggu. Kamu? Ayo. Keluarga Melati yang kamu dukung seharusnya sudah bangkrut sekarang. Ayo. Tidak mungkin. Keluarga Melati. Kakak Dana. Keluarga Melati tidak boleh hilang, Kakak Dana. Ayahmu kenapa tiba-tiba jadi lebih pintar? Hah? Tidak apa-apa. Bunda, sekarang Rama percaya pada kita. Apa kamu bisa menikah dengannya sekarang? Sayang mau bersama Bunda dan Ayah bersama-sama. Ayah dan Bunda akan segera menikah. Apa yang kamu bicarakan? Kamu sebelumnya bagaimana aku dengan sayang? Aku ingat dengan sangat jelas bagaimana kamu memperlakukan kami. Ayo sayang. Kamu tidak bisa memukul nenek dengan ini ya, anak ini. Apa anak itu selalu begini? Iya, selalu berisik dan suka mengangkat rok perawat. Baiklah, lagi pula dia anak Melati. Kirim dia kembali ke keluarganya.
Iya. Oke, sekarang aku mau ketemu istriku. Bukannya kamu tidak tertarik pada wanita? Tergantung wanitanya siapa. Dah. Indah, sayang. Apa kamu bisa kasih aku satu kesempatan lagi? Ayah, peluk. Sini.